Oke, masih berkaitan dengan feedback atau umpan balik terhadap ya pemberitaan yang mencuat ya berkaitan dengan ulah dan tindakan arogan atau anarkis seorang oknum kepala sekolah atau guru di lintas dinas pendidikan Kecamatan Tambaromo atau koordinator Tambaromo. Kami sebagai salah satu dari, menurut kami adalah pelaku, ya, salah satu pelaku, atau justru sebagai objek atau korban, terserah nanti disampaikan atau diklarifikasi berkaitan dengan beberapa hal yang menurut pendapat sebagian atau sementara orang melakukan hate speech atau undang-undang ITE dan lain sebagainya, dapat dijelaskan nomenklaturnya seperti apa. Jadi di situ ada diksi atau doxingnya atau tidak. Kita hanya menyampaikan indikasi, ya, adanya tanda-tanda atau indikasi jika seseorang bersama dengan seseorang itu bisa dikatakan berselingkuh atau tidak. Itu perlu pembuktian dan saksi-saksi, tentu 4 saksi. Selain itu, keterangan-keterangan yang kami sampaikan itu sudah termaktub di dalam satu kesatuan karangan, yaitu hak cipta dalam hal literasi atau hak cipta di dalam bacaan atau karya jurnalistik. Jadi dalam karya jurnalistik itu tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dituntut UU ITE maupun koridor hukum, baik di Undang-Undang ITE sebelumnya maupun yang terbaru. Apalagi ini menyangkut etika seorang pejabat negara berkaitan dengan perbuatan seorang pejabat negara dan berkaitan dengan norma disiplin pejabat negara. Itu disahkan dan diperbolehkan dalam undang-undang terbaru, dan tidak boleh pejabat melakukan represif kepada rakyat atau kepada korban. Jadi dalam hal ini kembali saya sampaikan bahwa alangkah baiknya dilakukan tabayun atau duduk bersama atau dilakukan klarifikasi apa adanya. Disampaikan apa maksud daripada tanggapan terhadap berbagai fatsum atau artikel-artikel yang dikumpulkan itu, dijawab A satu jawaban, B satu jawaban, yang benar seperti apa. Itu kan sebuah pertanyaan, seperti nggak PR. Jadi kalau Anda disorot, maka dikritisi ini punya hak untuk menjawab ini, yang B jawabannya begini gitu loh. Jadi satu pertanyaan satu jawaban, satu artikel satu jawaban, tentunya silakan koordinasikan dengan salah satu redaksi media tertentu yang bisa memberikan jawaban terhadap opini atau abstraksi literasi yang disampaikan oleh wartawan yang bersangkutan, baik itu menyangkut pribadi maupun internal lembaga. Nggak usah ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang di situ benar-benar ada pelanggaran, semestinya harus didiskusikan atau dikomunikasikan. Oh, tidak benar, yang benar itu seperti ini, kan begitu. Jadi janganlah ini pemberitaan itu meluas, malah justru sampai kemana-mana, sampai ke urusan fake threatening area atau face threatening area atau SARA. Jadi harapan kami ya berdewasalah, karena kita adalah manusia yang beradab, manusia yang memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab, berketuhanan yang Maha Esa, dan bermusyawarah dalam hikmah dan permusyawaratan dalam permufakatan musyawaratan serta perwakilan. Kalau memang ada perwakilan dari suku dinas atau dari koordinator, saya minta untuk memberi penjelasan atau kejelasan agar menyampaikan hal ini sesegera mungkin, diberi warning seseorang itu seperti apa, seseorang itu bagaimana, karena apapun yang disampaikan itu memiliki condemn domain. Jadi condemn domain itu ada kewilayahan, misalkan pemain tinju tentunya akan
bermain tinju, pemain karate akan didu dengan karate. Kalau permain pernyataan atau angin, ya bermain dengan angin. Kalau itu artikel, dijawab dengan hak jawab artikel yang serupa. Oh, enggak benar, yang benar seperti ini. Dilihat latar belakangnya karena merasa tahu semua. Karena di situ kan menantang, dia tahu semua. Dari A sampai Z cerita itu, lah versi dia itu pengetahuannya seperti apa. Cocok enggak dengan artikel yang keluar. Ini bukan hakimnya itu bukan hakim Rodamas. Hakimnya bukan hakim Jatbau. Karena ini bukan Tolyongto ya, bukan sebuah seri babat Mataram, tidak. Tapi ini adalah tentang undang-undang jurnalistik. Sudah menjadi undang-undang jurnalistik, tidak bisa diganggu-gugat karena itu adalah jurnalisme, entah itu citizen jurnalisme. Kalau citizen jurnalisme adalah tanggung jawab pribadi, silahkan dijawab dengan artikel yang sama atas nama pribadi, dikirimkan ke media-media mana, monggo. Kita kan berdasarkan fakta yang dilaporkan, apa yang dialami oleh penulis, apa yang dilihat oleh penulis, dan apa yang ditemukan dalam investigasi. Di situ tentunya silahkan Anda menyampaikan apa saja ya yang ingin Anda pertahankan, apa yang ingin Anda sampaikan. Jadi ini berkaitan dengan undang-undang jurnalisme. Tidak yang membaca atau yang menghakimi netizen sendiri atau pembaca, itu kalau ada yang baca. Gitu loh. Jadi kan kalau tulisan itu kan cuma jejak digital tulisan, tidak mengandung dampak karena sifatnya hanya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Loh ini loh. Ini begini, ini salah apa enggak kan begitu. Kita hanya menyampaikan kepada masyarakat, mungkin kalau dibaca pejabat loh, ini loh ada kasus begini, ini nanti arahnya kemana, bagaimana cara penyelesaiannya. Maka dari itu seandainya pun hal ini dibaca oleh Bapak Bupati Pati atau Sekda Pati atau Inspektorat atau dibaca oleh BPKP, BKSDM, ini tentunya menjadi tolak ukur di dalam pertimbangan waskat jabatan. Karena apa? Hal seperti ini, pelayanan publik yang seperti ini tidak patut dan tidak pantas dilakukan. Harusnya seluruh pejabat dimanapun berada harus menghadapi manusia itu sebagaimana manusia apa adanya. Jadi putih-putih, Pak. Jadi yang putih ya diputihkan, yang hitam yang dihitamkan, begitu. Apa anane wae. Kalau tidak kenal bilang tidak kenal, begitu. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Tapi kalau mengaku tahu, ya mengaku tahu semuanya, ya harus dijelaskan A sampai Z, pengetahuannya seperti apa, silahkan digelar. Karena ini sudah menyangkut berperkara, jadi tidak usah ancam-ancaman, sia-sia memperkarakan undang-undang ITE kepada wartawan jurnalisme atau menyampaikan permasalahan itu kepada yang berwajib berkaitan dengan undang-undang ITE. Karena undang-undang ITE tidak berlaku bagi pemberitaan atau media, karena memang media itu menyentuh undang-undang jurnalistik gitu deh. Ya, menyatu sehingga itu termasuk 4 pilar, yaitu berkaitan dengan kewartawanan media, pemerintahan, kejaksaan dan kepolisian. Saling membantu, saling melengkapi, jika memang salah saling menegur dan berkoordinasi. Maka dari ini kita minta bantuan ya koordinator Dinas Pendidikan Tambak Romo untuk memilah dan memilih, mengklasifikasi mana itu permasalahan pribadi seseorang yang tersebut di situ dan permasalahan organisasi kedinasan dan kepegawaian, administrasi, birokrasi harus dipilah. Karena memang ada beberapa perkara yang menurut keterangan daripada korban yang disampaikan di dalam artikel itu adalah menyangkut kehormatan ya. Jadi kehormatan seseorang telah diserang, dikatakan sebagainya dan lain sebagainya, dan itu tentunya sangat menciderai rasa kemanusiaan, menciderai rasa keadilan, dan menciderai kemasyarakatan maupun keadilan. Itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pengetahuan bersama, paling tidak podo maklume ya, podo legowo nih
ya pada selesainya sehingga tidak ada ganjalan-ganjalan di kemudian hari. Terima kasih, selamat pagi semuanya, selamat bekerja, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan diselamatkan dari berbagai fitnah ya, yang timbul di kalangan kita sendiri. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.